Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kelancaran untuk menjalani segala aktivitas kalian, baik di dalam maupun di luar rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita disuguhkan dengan kondisi dan situasi yang sangat berbeda seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian bisa berbincang dan bertemu dengan ibu secara langsung di dalam kelas, pada kesempatan kalian harus belajar secara online atau daring. Nah, walaupun begitu, ibu harap kalian tetap semangat dan jangan putus asa, serta selalu berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali bertemu di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini juga, Ibu memberikan media pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya, yaitu dengan membuatkan video untuk kalian sebagai media pembelajaran. Nah, kita mulai saja pembelajaran kita kali ini. Kita masuk ke bab 2, halaman 43, yaitu memahami dan mencipta cerita fantasi. Sebelumnya, apakah kalian sudah mendengar apa itu cerita fantasi? Nah, cerita fantasi itu sesuai namanya, fantasi. Artinya, cerita ini berdasarkan pada imajinasi dan hayalan kalian. Secara garis besar, cerita fantasi adalah sebuah teks yang menceritakan suatu rangkaian kejadian berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Artinya, cerita ini tidaklah nyata dan hanya sebatas ke angan-angan atau imajinasi kalian saja. Nah, kemudian fantasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fantasi aktif, kemudian yang kedua itu ada fantasi pasif. Apa itu fantasi aktif? Fantasi aktif yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Artinya, fantasi ini berdasarkan kepada pikiran kalian dan kemauan yang ada di dalam diri kalian. Contoh dari berfantasi seperti ini, seperti seorang perancang, pelukis, dan penulis. Kemudian yang kedua itu ada fantasi pasif. Apa itu fantasi pasif? Yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi bedanya jika fantasi pasif ini tidak dikendalikan, fantasi aktif ini dikendalikan. Nah, contoh dari fantasi pasif yaitu melamun, seperti kalian sedang melamun dan memikirkan sesuatu yang berada di imajinasi kalian, sesuatu yang tidak mungkin bagi orang lain. Nah, itu termasuk ke dalam fantasi pasif. Nah, lanjut ke bagian A, yaitu mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Nah, unsur cerita fantasi itu ada beberapa unsur pembangun cerita fantasi. Yang pertama itu ada tema, kemudian yang kedua itu ada alur. Apa itu alur? Alur adalah rangkaian atau tahapan jalannya cerita. Yang ketiga itu ada tokoh penokohan. Kemudian yang keempat itu ada latar. Latar itu ada latar yang dicerita, di mana kejadian itu berlangsung dan kapan. Kemudian selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang dari orang pertama, kedua, maupun ketiga. Dan yang terakhir itu ada amanat. Nah, di buku kalian halaman 45 itu ada tentang cerita fantasi atau contoh dari cerita fantasi, yaitu kekuatan ekor biru Nataga. Nah, kalian baca teks fantasi itu, di situ ada dua teks fantasi. Yang pertama tentang Nataga, kemudian yang kedua tentang Nono. Nah, setelah kalian selesai membaca cerita tersebut, di bawah cerita tersebut itu terdapat kolom. Yang pertama itu ada kolom tokoh, kemudian yang kedua itu ada kolom rangkaian peristiwa. Yang pertama itu kolom tokoh Nagata, dan yang kedua itu Nono.
Kalian diminta untuk menceritakan rangkaian peristiwa dari apa yang sudah kalian baca di teks fantasi yang sudah Ibu suruh tadi. Nah, lanjut ke ciri umum cerita fantasi. Nah, apa itu cerita fantasi atau ciri umum dari cerita fantasi? Yang pertama, di halaman 50 dan 51 itu kalian bisa baca di situ. Yang pertama itu ada keajaiban dan keanehan atau kemisteriusan. Nah, jadi di dalam cerita fantasi itu ada suatu keajaiban atau kegaiban atau keanehan. Jadi tidaklah nyata. Ini kenapa cerita fantasi ini disebut sebagai cerita yang tidak nyata atau hanya berdasarkan karangan saja. Kemudian yang kedua itu ada ide cerita. Apa itu ide cerita? Ide cerita itu adalah ide yang harus kalian tuangkan ke dalam cerita kalian. Nah, kemudian yang ketiga itu ada menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Nah, ini bisa dialami oleh tokoh yang kalian ceritakan di dalam cerita tersebut. Nah, selain itu ada tokoh unik, yaitu tokoh yang memiliki peran utama dalam cerita kalian. Kemudian yang selanjutnya itu ada bersifat fiksi. Apa itu bersifat fiksi? Fiksi itu artinya imajinatif, artinya tidak nyata, bukan kejadian nyata. Nah, kemudian yang terakhir itu ada bahasa atau kebahasaan seperti yang sudah kalian pelajari di teks sebelumnya, yaitu teks deskripsi. Nah, kemudian ada lagi tugas kalian. Kalau yang pertama tadi tugas kalian menceritakan kembali tentang Nono dan Nagata. Tugas kedua yaitu meringkas cerita fantasi 1 dan fantasi 2 berdasarkan latar waktu sezaman atau latar lintas waktu masa kini. Pada kolom halaman 52 itu ada teks, kemudian kategori, kemudian alasan atau bukti. Artinya, kenapa kalian bisa mengatakan latar waktunya begini, buktinya apa? Kenapa kalian bisa mengatakan latar lintas waktunya begini, buktinya apa? Nah, alasan atau bukti kalian itu dituliskan di kolom tersebut. Nah, kemudian sedikit info Ibu sampaikan, cerita fantasi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu cerita fantasi total, kemudian yang kedua itu cerita fantasi irisan. Apa itu cerita fantasi total? Nah, cerita fantasi total ini seperti yang diceritakan pada teks Nagata tadi. Nagata itu adalah suatu karangan yang benar-benar full karangan dan tidak ada di dunia nyata. Itu benar-benar dari imajinasi pengarang tersebut. Artinya fantasinya secara total menyeluruh dari bagian awal sampai bagian akhir. Nah, kemudian yang kedua itu ada cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan ini setengah dari cerita tersebut, setengah dari cerita fantasi itu merupakan sesuatu kejadian, nama atau kejadian yang terjadi di dunia nyata, yang bisa saja terjadi di dunia nyata atau ada di dunia nyata. Seperti cerita fantasi tentang Nono tadi. Nono, nama yang bernama Nono itu pasti banyak kita temukan di kejadian nyata. Nah, itu termasuk ke dalam cerita fantasi irisan. Jadi, sampai sini Ibu sudah menjelaskan tentang beberapa unsur pembangun cerita fantasi, kemudian ada ciri-ciri cerita fantasi, kemudian tadi ada pengertian cerita fantasi, dan tugas kalian tentang menceritakan kembali Nono dan Nagata sesuai apa yang sudah kalian baca. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua itu tentang mencari latar dari dua cerita fantasi tersebut dan tuliskan alasan dan bukti dari apa yang sudah kalian tulis. Jadi tugas kalian ada dua dan
Kedua-duanya dikerjakan di buku latihan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai tugas yang sudah Ibu berikan atau katakan tadi, boleh kalian tanyakan ke Ibu melalui chat pribadi atau WA grup yang sudah kalian bikin di HP kalian masing-masing. Nah, sekian materi dari Ibu dan pembelajaran kita hari ini. Semangat, semoga kita semua dilindungi dan diberikan selalu kesehatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.